Shalom, salam sejahtera, salam sukacita. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Kuntarap dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntarap. Judul renungan malam seiman kita pada malam hari ini adalah penguasaan diri dengan kuasa Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Pada saat salah satu penulis bertugas sebagai pendeta muda di Pulau Timor, penulis bertemu dengan seseorang yang suka minum alkohol. Menyadari akan bahayanya minum alkohol kepada kesehatannya dan juga kebahagiaan keluarganya, maka penulis mencoba mengingatkan kepadanya akan bahaya dari minum minuman keras. Apakah kata-kata sang bapak tersebut? Lebih bagus saya mati daripada tidak minum minuman keras ini. Memang berhenti dari kebiasaan meminum minuman keras tidaklah gampang. Berhenti dari memakai makanan kesukaan atau memakan makanan kesukaan yang tidak sehat itu tidaklah mudah. Demikian juga berhenti dari merokok atau narkoba itu tidaklah mudah. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kanker itu gemar sekali kepada gula, makanan yang asam atau pH rendah dan suasana anaerob atau tidak adanya oksigen. Kalau begitu, untuk menghindarkan perkembangan kanker dalam tubuh kita, haruslah gula atau makanan yang manis-manis, makanan yang bersifat asam ditinggalkan. Makanlah makanan yang bersifat alkalin atau basa atau pH tinggi yang terdapat dalam buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Nah, makanan asidik atau bersifat asam justru adalah makanan yang enak dimakan. Misalnya daging dan ikan. Apakah kita bisa hidup dengan menghindarkan makanan yang membahayakan tubuh kita dan makan makanan yang sehat secukupnya? Kebiasaan kita senang memakan makanan yang enak-enak, maka kita diingatkan bahwa mengekang diri bukanlah suatu hal yang mudah. Namun bukan berarti itu tidak mungkin sama sekali. Kami ada kabar baik untuk semua pembaca renungan seiman ini. Apakah kabar baik itu? Bacalah sekali lagi ayat inti di atas bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi apapun kelemahan kita, termasuk tidak dapat mengekang diri, semuanya dapat dikalahkan dengan kuasa Tuhan. Paulus sendiri berbicara dari pengalaman pribadinya. Sebagai seorang penganiaya umat Kristen dulunya yang merasa dirinya benar, namun setelah bertemu dengan Yesus, kehidupannya berubah. Dan ia menjadi seorang pengabar Injil yang siap untuk pergi kemana saja dengan tidak ada perasaan takut sama sekali. Ia mengalami berbagai penderitaan, dipukul dengan cemeti, dilempar batu, dan menghadapi berbagai macam kesulitan untuk makan atau minum, bahkan sampai dipenjarakan. Namun semuanya dapat ditanggungnya dengan kekuatan dari Yesus Kristus. Kematian Yesus untuk menyelamatkan Paulus telah menjadi sumber kekuatannya sampai ia dapat menghadapi pancungan kepalanya dengan penuh keberanian. Hal apakah yang harus kita kalahkan? Apakah selera kita yang mau makan enak-enak saja namun makanan tersebut tidak sehat? Atau apakah kepelesiran kehidupan kita? Ingatlah, semuanya dapat kita tanggung di dalam Yesus. Ia adalah satu-satunya sumber kekuatan kita. Bila mana saja kita dapat merenungkan apa yang Yesus telah perbuat untuk keselamatan kita masing-masing, maka kita dapat melihat bertarak itu bukanlah suatu hal yang besar. Penderitaan kita untuk mengekang diri adalah soal kecil dibandingkan dengan pengorbanan Yesus yang dilakukannya untuk menyelamatkan kita. Sungguh benar, kita dapat menguasai diri kita dengan kuasa yang berasal dari Tuhan Yesus. Kiranya ini dapat menjadi pengalaman kita semua, supaya kita memiliki umur yang panjang, bahagia, tetap sehat, kuat sampai di hari tua. Tuhan Yesus memberkati.